Bertemu kembali dengan saya Polomar Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas tentang teknik pengintegralan. Teknik pengintegralan yang akan dibahas itu adalah integral substitusi. Kapan integral substitusi itu digunakan? Integral substitusi itu digunakan jika ada dua buah fungsi dan mempunyai hubungan turunan. Saya ulangi, integral substitusi digunakan jika ada dua buah fungsi dan ada hubungan turunannya. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Diketahui fx sama dengan x per akar x kuadrat plus 4. Maka integral dari fx dx. Oke, kalau begitu kita tuliskan integral x per akar x kuadrat plus 4 d dx. Nah, ini kita misalkan yang u adalah u sama dengan x kuadrat plus 4. Setelah itu kita misalkan, maka kita cari di sini turunan u terhadap x, du dx. Nah, turunan x kuadrat plus 4 tentu adalah 2x. Kalau kita kali silang, maka ini kita akan dapat du sama dengan 2x dx. Nah, sekarang hubungan turunan yang mana yang mereka punya? Hubungan turunan mana? Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah x fungsinya. Ini juga x. Kan sama, ya, sama-sama. Ya, jadi berpangkat 1, ini x berpangkat 1, ini juga berpangkat 1. Itulah yang saya sebut tadi adalah ada hubungan turunannya. Oke, kalau begitu kita tinggal selesaikan. Kalau kita lihat di sini x dx. Ini x dx di pembilang. Sementara di sini ada angka 2. Supaya sama dengan pembilangnya, maka ini saya bagi 2. Kalau saya bagi 2, maka kita akan mendapatkan ini menjadi du per 2. Oke, ini sama dengan x dx. Nah, kalau begitu, maka integral ini bisa kita sederhanakan menjadi integral x dx tadi adalah du per 2. Nah, kali 1 per yang ini x kuadrat plus 4. Tadi kan kita misalkan adalah u. Karena ini ada akar berarti akar u. Akar u itu sama saja dengan u pangkat setengah. Nah, kalau ini kita sederhanakan lagi, ini konstanta, saya buat di sini, berarti setengah integral dari ini u pangkat setengah. Kalau saya pindahkan ke atas kan tentu akan menjadi u pangkat minus setengah du. Nah, ini sudah langsung bisa kita integralkan. Maka ini setengah kali integral dari u pangkat minus setengah. 1 per minus setengah tambah 1. Berarti setengah. U pangkat minus setengah tambah 1. Berarti setengah. Tentu ini ditambahkan dengan c. Karena integral tak tentu. Ya. Kalau begitu, setengah kali 1 per setengah adalah 2. Sedangkan u pangkat setengah, kalau saya kembalikan lagi ke akar, berarti ini adalah akar u tambah c. Setengah kali 2 adalah 1. Berarti hasilnya adalah akar u. Kalau saya kembalikan tadi, u-nya adalah x kuadrat plus 4. Maka ini x kuadrat plus 4 ditambahkan dengan c. Maka inilah hasil integralnya. Kalau kita perhatikan yang mana jawaban yang sesuai? Akar x kuadrat plus 4 tambah c. Jawaban yang sesuai adalah E. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ini lebih sederhana untuk pemisalannya ya. Kita lihat hasil dari integral 4 dx
per 8x plus 5. Nah, yang kita misalkan di sini adalah 8x plus 5. Ya, 8x plus 5. Sehingga kita cari turunannya du dx, turunan u terhadap x ya. Turunan 8x plus 5 apa? Adalah 8. Kalau ini kita kali silang, maka du sama dengan 8d dx. Nah, 8 dx. Nah, yang mana ini yang ada hubungan turunannya seperti yang tadi saya katakan? Yang ada hubungan turunannya itu kalau kita lihat di atas ini adalah 4. Sementara di sini adalah 8. Nah, sama-sama konstanta. Oke, kalau begitu kita lihat di sini, kita selesaikan ya. Ini 4 dx, sementara ini adalah 4 dx. Supaya sama, maka saya bagikan ini dengan 2 supaya sama ya. Ini saya bagi 2. Kalau dibagi 2, maka ini du per 2 sama dengan 4 dx. Oke, maka soal yang di atas itu bisa kita ganti menjadi integral 4 dx. 4 dx adalah substitusinya du per 2. Oke, du per 2 kali 1 per 8x plus 5 tadi kita ganti dengan u. Berarti ini seper u. Maka ini akan menjadi 1 per 2 integral dari du per u. Nah, ini ada ketetapan ya bahwa integral dari du per u yang ini ya. Oke, saya ulang, integral dari du per u ini adalah ln u. Jadi, yang ini hasilnya sama dengan setengah ln atau ln u. Tentu ini tambah c. Kita kembalikan lagi bahwa u-nya tadi kan kita misalkan adalah ini ln u. U-nya tadi kita misalkan adalah 8x plus 5. Berarti 8x plus 5 ditambahkan dengan c. Maka jawaban yang sesuai adalah C. Oke, bisa memahami ya? Baik, kita lanjut soal yang berikut. Nah, ini integral tertentu. Oke, integral dari 1 sampai 2, ini integral tertentu karena ada batasnya ya. Akar dari x tambah super x dan selanjutnya dx. Oke, nah yang mana yang kita misalkan ini? Ya, yang mana yang kita misalkan? Ingat bahwa nanti kalau suatu fungsi kita misalkan tentu ada hubungan turunannya dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan fungsi ini yang kita misalkan adalah yang di dalam akar. Jadi kita misalkan u sama dengan x tambah super x. Super x itu kalau saya ganti adalah x pangkat min 1 dengan bilang berpangkat. Kalau begitu, kalau ini kita cari turunannya du dx ini sama dengan 1. Nah, turunannya ini apa? Min 1 per x kuadrat. Karena kan yang ini adalah min x min 1 kurang 1 min 2. Kalau ini saya ganti kan jadi ke sini. Ya. Oke, kalau begitu, kalau kita sesuaikan dengan ini kan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat. Sementara yang ini adalah 1 kurang super x kuadrat. Nah, yang ini kan 1 ini kan sama saja dengan x kuadrat per x kuadrat ya. Sehingga kalau ini kita sederhanakan adalah x kuadrat kurang 1 dibagikan dengan x kuadrat. Nah, jadi ada hubungan turunannya dengan ini. Sama ya. Oke, kalau begitu
ini du, ya. Kalau langsung saya pindahkan dx-nya, ya, x kuadrat kurang 1 per x kuadrat dx. Maka integral yang di atas akan bisa kita ganti dengan integral, ya, integral ini tadi kita misalkan apa? U, ya. Maka akar U atau U pangkat setengah. Oke, sedangkan x kuadrat kurang 1 x kuadrat dx kita ganti dengan apa? Du. Begitu kan? Maka ini adalah du. Oke, sekarang tinggal kita integralkan. Kalau kita integralkan, maka ini sama dengan 1 per setengah. Ya, 1 per setengah. 1 per setengah tambah 1. Berarti 3 per 2, ya. Atau kalau langsung saya tuliskan dengan 2 per 3, karena 1 per 3 per 2 boleh, ya. Berarti ini akan sama dengan 2 per 3. U pangkat 3 per 2. Nah, tentu di sini batasnya apa? Karena ini U, maka batas yang kita gunakan di sini adalah batas U. Sementara kalau kita lihat tadi di sini, ini adalah batas apa? Batas terhadap X. Nah, coba kita lihat. Tadi kita misalkan bahwa U sama dengan X, ya, X tambah X pangkat min 1 atau super X. Nah, jadi kalau X-nya 1, yang ini, berarti U-nya berapa? Kita substitusi. U adalah 2. 1 tambah 1 per 1. Kalau X-nya 2, maka kalau kita substitusi, ini akan sama dengan U akan menjadi 2 tambah setengah atau sama dengan 5 per 2. Jadi batasnya yang kita gunakan ini. Yang kecil adalah 2, berarti ini batas bawah. Yang paling besar adalah 5 per 2. Ini batas atas. Kalau begitu, ini tinggal kita substitusikan. Kalau kita substitusikan, ini sama dengan 2 per 3. Atau sebelum kita substitusi, ini kan U pangkat 3 per 2. Kalau saya ganti, ini kan U kali U pangkat setengah atau akar U, ya. Oke, ini 2 pangkat 5 per 2. Nah, sekarang coba kita substitusi yuk. Ingat, integral tertentu yang pertama kita substitusikan adalah batas atas, ya. Berarti 2 per 3 kali 5 per 2 akar 5 per 2 dikurangi dengan batas bawah 2 per 3 kali 2 akar 2. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, maka akan menjadi, ya, akan menjadi. Coba lihat, ini ada 2 per 3, ini juga ada 2 per 3. Berarti saya keluarkan 2 per 3. 2 per 3 kali. Oke, ini sisa 5 per 2, ya. Berarti 5 per 2. Sementara ini akar 5 per 2. Berarti sama saja itu dengan akar 5 per akar 2. Dikurangi dengan sisa di sini tadi berapa? 2 akar 2. Nah, kalau supaya lebih sederhana, kalau ini saya kalikan dengan akar 2 per akar 2, maka ini akan bisa kita tulis menjadi 2 per 3 kali 5 per 2 kali akar 5, ya, kali akar 2. Ini akar 2 per kali ke sini adalah 2, ya. Nah, 2. Jadi kurang 2 akar 2. Sehingga ini ada lagi akar 2. Di sini juga ada akar 2. Maka kalau kita pindahkan itu, kita akan dapat 2 per 3 akar 2 kali sisa di sini adalah 5 akar 5 per 4, ya. 5 per 4 akar 5.
Sisanya di sini adalah 2. Karena sudah kita keluarkan akar 2. Sehingga kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai adalah A. Oke, bisa memahami ya. Jadi 2/3 akar 2 kali 5/4. 5/4 itu kan adalah 1/4 kali akar 5 kurang 2. Jadi ini jawabannya A. Oke, bisa? Baik, kita lanjut ke soal yang berikut. Nah, ini soal yang terakhir. Ya, ini soal yang terakhir. Integral dari X akar pangkat 3 dari X plus 2 dx. Nah, ini agak beda dengan soal-soal yang sebelumnya kita selesaikan atau yang sudah kita selesaikan. Tetapi tetap menggunakan integral substitusi. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang mana yang harus kita misalkan? Nah, triknya begini. Coba kita lihat, ada akarnya. Yang di dalam akar ini adalah akar pangkat 3 dari X plus 2. Jadi saya misalkan itu. Y sama dengan X plus 2 dipangkatkan dengan 1/3. Oke, kalau ini sama-sama saya pangkat 3 kan, Y pangkat 3 sama dengan, tentu ini menjadi X plus 2. Atau X sama dengan Y pangkat 3 dikurangi dengan 2. Nah, berarti X ini nanti saya ganti dengan ini. Sedangkan yang ini tadi kan penggantiannya adalah apa? Y. Nah, sekarang dx. Ini dx. Nah, coba kalau kita lihat, kalau X sama dengan Y pangkat 3 kurang 2. Berarti kita cari turunannya, turunan X terhadap Y. Berarti dx dy. Ya, dx dy sama dengan apa? 3 Y kuadrat. Atau dengan kata lain, dx sama dengan 3 Y kuadrat dy. Nah, kalau begitu berarti soal yang di atas akan bisa saya ganti menjadi integral X. X-nya penggantinya ini. Y pangkat 3 kurang 2. Oke. Kemudian yang ini akar pangkat 3 dari X plus 2. Ya. Yang ini gantinya Y. Sementara dx yang ini gantinya adalah ini. Berarti 3Y kuadrat dy. Nah, oke, sebelum kita integralkan, kita kalikan dulu. Ya. Ini ada 3, berarti saya pindahkan ke sini. 3 integral. Oke, ini kan Y kuadrat, berarti Y pangkat 3 kali Y pangkat 3, berarti Y pangkat 6 kurang 2, begitu kan? Kurang 2 kali Y pangkat 3 dy. Gitu kan? Nah, udah tinggal kita integralkan biasa. Berarti kalau kita integralkan biasa, ini 3 kali integral Y pangkat 6 adalah 1/7 Y pangkat 7 kurang integral dari sini 2Y pangkat 3 adalah 2/4. 2/4 kalau langsung saya sederhanakan adalah setengah Y pangkat 4 ditambahkan dengan C. Oke, nah kalau kita lihat yang mana yang sesuai, nah tentu belum ada. Kita harus ganti lagi ya, bahwa Y-nya tadi apa? Y-nya tadi kan yang ini ya. Kalau begitu, kalau kita ganti itu akan sama dengan ya, akan sama dengan, kalau kita kalikan ini ke dalam berarti 2/7 ya, 3/7 ya, 3/7 kali ya, 3/7 kali ini Y pangkat 7, Y nya tadi ini
Berarti X pangkat 2 pangkat sepertiga pangkat lagi dengan 7. Oke, dikurangi setengah Y pangkat 4. Berarti kurang setengah Y-nya tadi adalah X plus 2 pangkat sepertiga dipangkatkan lagi dengan 4 tambah C. Sehingga akan sama dengan 3/7. Ingat, bilangan berpangkat dipangkat, pangkatnya dikali ya. Berarti X tambah 2 pangkat 7/3 kurang yang ini sama dengan apa? Setengah ya. Setengah kali X plus 2 pangkat 4. Jangan lupa ya, ini adalah plus C. Oke, kalau kita perhatikan ada nggak jawaban yang sesuai seperti itu? Ya, 3/7 nih, X plus 2 pangkat 7/3 ini ya, kurang setengah dari X pangkat, oh ya, ini masih tadi setiganya juga harus kita kalikan ke sini ya. Nah, maka ini berarti adalah mestinya 3/2. Nih, 3/2. Oke, kalau begitu yang mana jawabannya? E. 3/7 X plus 2 pangkat 7/3 kurang 3/2 X plus 2 pangkat 4 tambah C. Oke, sampai di situ bisa ya. Baik, demikian pembahasan soal kita untuk saat ini. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.